Astagfirullah. Ya. Jadi dia kan sorry. Kan ku tusuk pulpen. Nah, jangan samping. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Sebisanya loh. Rusak nggak ya pulpennya? Baru aku cek dulu deh. Tidak. Mahal cuy kalau ngerusak. Oke lah, lanjut ya. Kan kalau batuan sedimen tuh kan ketika terdeposisi dia kan ketika terendapkan dia kan bakal terbebani karena bagian bawah sehingga terjadilah proses kayak kompaksi, desikasi, terus juga ada sementasi. Nah, ketika terkompaksi dan terdesikasi itu kan dia bakal tertekan dengan kuat dan secara karena yang namanya tertekan itu kan pasti di bawah tanah tuh. Di bawah tanah tuh ada hubungannya sama gradien geotermal atau semakin ke bawah semakin panas. Makanya batuan yang terkompaksi secara logis ya dia bakal yang ada namanya kena panas juga dan itulah dinamakan diagenesa gitu. Nah, itu dia. Masih tak? Bisa ada si ini Gimana Felicia? Sudah lupa. Hah? Kenapa? Real nggak real nggak? Diagenesis. Kenapa? Sorry. Tak ingat tentang diagenesis. Gak ingat tentang diagenesis. Pokoknya diagenesa itu dia itu kan kayak kemarin aku catat nggak sih? Pokoknya dia sedimentasi itu sedimentasi itu di diagenesa lah. Anggaplah gini, diagenesa itu adalah metamorfisme light, tahu nggak sih light, bahasa light. Nah, metamorfisme light di batuan sedimen gitu. Gitulah intinya, itu aja deh ngafalinnya kalau sulit. Terus ke batu atasnya. Pada suhu tinggi, batuan akan mulai meleleh dan bersinggungan dengan magma sebagai subjek dalam batuan beku. Proses peralihan parsial atau partial melting merupakan aspek gabungan metamorfisme dan batuan beku. Batuan yang mencirikan hasil peralihan parsial adalah migmatit yang terdiri dari sistem metamorfisme dan komponen batuan beku. Namun suhu peralihan batuan didefinisikan sebagai batas atas suhu metamorfisme. Suhu peralihan tergantung pada tekanan, komposisi batuan, bla 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 bla. Intinya kalau batas atasnya itu dia biasanya pada tekanan sekian 500 megapascal pada suhu 60 derajat. Sedangkan batuan basaltik membutuhkan suhu yang lebih tinggi yaitu 100 derajat. Ini suhu peralihan ya. Jika tidak dapat H2O, suhu peralihan akan makin tinggi. Batuan metamorf yang terdapat pada kondisi suhu tinggi catat pada suhu 1000 sampai 150 derajat Celcius. Oke. Jadi ini kayak suhu di mana biasanya tuh magma itu meleleh. Jadi batas atasnya itu adalah suhu peralihan magma gitu. Dan kalau udah terlalu panas meleleh dia bakal terjadi partial melting. Masih ingat nggak ketika aku jelaskan tentang migmatit? Jadi batuan metamorf itu kan secara bukan fasies. Kalau yang foliasi kan dia ingat kan ada slate, ada fillet, ada skis, ada gneiss. Tergantung foliasinya masih karena setelah gneiss dia itu ada yang namanya migmatit. Migmatit itu ketika suhu dan tekanannya udah tinggi dan panas banget sampai batuannya itu udah hampir berubah jadi batuan beku, jadi magma gitu. Tapi dia masih dikategorikan sebagai batuan metamorf karena at some point dia masih bonding dan sebagainya macam dan belum benar-benar meleleh. Itulah yang terjadi pada migmatit. Bahkan di migmatit itu sebenarnya sudah terjadi pelelehan sebagian gitu. Makanya dia bisa dibilang sebenarnya itu lazimnya itu half igneous rock, half metamorphic rocks. Tapi karena bondingnya mungkin lah lebih bisa dikategorikan sebagai metamorphic rock dibanding igneous rock. Kayak gitu buat migmatit. Aku tulis deh. Migmatit. Lanjut ya. Sekarang batas bawah tekanan metamorfisme. Naiknya magma silikat panas merupakan senen yang pada daerah geologi aktif. Panas yang dilepaskan seiring pendinginan magma mengakibatkan metamorfisme pada batuan dinding di sekelilingnya menghasilkan kontak aureoles pada kedalaman dangkal dan tekanan beberapa megapascal. Ini aku agak nggak paham sih yang ini. Lanjut deh. Batas atasnya, pada awalnya dipercaya bahwa tekanan maksimum batuan kerak bumi yang mengalami metamorfisme tidak lebih dari 1 GPa atau gigapascal yang berhubungan dengan tekanan elektrostatis pada darat
pada dasar kerak benua dengan ketebalan 30-40 km. Namun, terdapat kumpulan mineral pada beberapa jenis batu metamorf kerak bumi yang tercatat telah terbentuk pada tekanan 1,5 sampai 2 GPa. Batuan tersebut berupa eklogit yang merepresentasikan densitas dan tekanan yang sangat tinggi. Perubahan batuan pada tekanan tinggi tersebut dinamakan ultra high pressure metamorphism. Jelas bahwa tekanan yang sangat tertinggi tersebut berhubungan dengan pergerakan kerak menuju kedalaman yang sangat besar, lebih dari 1000 km. Jadi pada awalnya ilmuwan itu berpendapat bahwa batas atas tekanan paling tinggi buat batuan itu termetamorfisme itu adalah 1 gigapascal. Tapi yang dimana tekanan segini itu biasanya itu ditemukan di dasar kerak benua dengan kedalaman 30 sampai 40 km dari permukaan bumi. Tapi at some cases mereka juga nemu kondisi di mana mineral-mineral itu terbentuk atau termetamorfismekan pada 1,5 sampai 2,0 gigapascal gitu. Contohnya itu adalah batuan eklogit semacam itu. Oke. Lanjut ya. Tapi ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau bingung? Kalau bingung aku jelasin lagi boleh. Belum. Oke, ini kayaknya masih gampang sih, kayak kalau dibaca doang bakal paham gitu kalau yang bagian-bagian ini. Nah, ini ada diagramnya. Nah, ini agak sulit nih. Aku kayak udah lupa deh. Limitasi PT metamorfisme. Limitasi P dan T metamorfisme. Jadi kalau misalkan suhu dan pressure-nya itu misalkan suhunya 100, dia itu kalau suhunya 150 dengan tekanan kira-kira semana nih 0,5 0,4, dia itu masih diagenesa. Ini zona diagenesa ya, belum bisa disebut sebagai metamorfisme. Nah, terus pun ini di sini yang bagian abu-abu ini yang besar ini itu ada keterangannya, pressure temperature conditions inside the shaded field are not verified within the planet Earth. Di sini diketahui bahwa tekanan yang di atas ini gimana ya bilangnya ya? Ini sebenarnya kita tinggal berempat. Maksudnya tuh kayak gini nih. Kayak misalkan dia 400 ketiga, dia itu nggak mungkin gitu loh. Maksudnya nggak ada kondisi, misalkan di sini nih, di bumi itu nggak ada kondisi di mana ininya itu 250, ininya itu 3 gigapascal gitu. Karena pasti kenaikan temperatur itu bakal sejalan dengan kenaikan tekanan. Jadi dia ada shading area yang dia itu nggak mungkin terjadi atau nggak mungkin ada gitu. Paham nggak? Enggak. Gini nih, aku jelasin ulang ya. Ini agak sulit sih. Untuk kita jelasin tentang shading area ini aja. Yang ini. Ini baca ya. Ini kalau yang isi di sini paham nggak? Yang mana? Yang ini yang aku kotakin. Paham. Maksudnya itu apa? Kalau yang tadi kita baca dari teks itu? Enggak verified within the planet Earth. Verified tuh enggak termasuk ya? Enggak termasuk dan enggak ada gitulah. Enggak realistis untuk di planet Earth. Maksudnya itu kenapa? Apakah 7 megapascal yang dimaksud itu enggak mungkin ada di planet Earth? Maksudnya dalam kondisi natural ya, bukan buatan. Enggak dong. 7 megapascal itu 7 gigapascal itu mungkin aja ada gitu. Mungkin aja ada. Tapi yang enggak mungkin itu adalah ketika dia pressure 7 gigapascal tapi temperaturnya itu antara 0 sampai 1100. Nah, ini agak sulit sih contohnya. Coba kita ambil yang 3. Apakah tekanan 3 gigapascal itu impossible to occur on Earth? In Earth crust, in Earth system. Enggak, 3 gigapascal itu mungkin. Tapi enggak mungkin 3 gigapascal kalau temperaturnya itu antara 0 sampai berapa? Sampai 450. Kenapa? Karena kenaikan temperatur itu pasti sejalan sama kenaikan pressure. Yang artinya temperatur tinggi, pressure tinggi. Nggak mungkin kalau temperaturnya rendah, pressure-nya bisa nggak mungkin kalau misalkan temperatur rendah, pressure bisa tinggi, nggak mungkin. Harus
sejalan gitu. Dan kondisi-kondisi tadi itu not verified within Earth karena kan bumi itu kan gravitasi, dimana kenaikan temperatur itu, kenaikan pressure itu umumnya itu terjadi di bawah bumi, dimana ada lithostatic pressure, pembebanan dari atas ke bawah. Kalau di bawah mantel kan kita bakal terbebani oleh kerak, di bawah inti kita bakal terbebani oleh mantel dan kerak gitu, dimana itu tuh bakal terjadi kalau ada kondisi tersebut, dimana kondisi itu tuh sejalan sama gradien geothermal, semakin ke dalam semakin panas gitu. Paham nggak? Paham. Real Iya. gimana? Jadi, ya kalau pressure-nya tinggi, temperaturnya juga tinggi. Nggak bisa kalau pressure-nya tinggi, temperaturnya rendah. Oh ya, simpel gitu sih. Mantap dapat ya. Kita lanjut deh. Ya. Nah ini berarti zona yang not verified. Ini zona diagenetic. Kemudian ada zona namanya metamorphism. Ini zona dari yang sisanya, the rest of it is metamorphism zone. Nih, ini zona metamorphisme ya. Iya, tapi tulisannya. Kemudian Yang sering bilang tuh common sense is not common. Hai, cowok. Buktinya datang ke rumah aja kemarin. yang mana dulu ya kita mulai ya. Langsung hilang common sense. Oh, ini aku paham. Ini ada H2O saturate. Kita belajar yang susah dulu deh. Yang gampang kayaknya itu mah gampang, yang susah dulu. Ini ada tulisan baru lagi, H2O saturated melting of granite. Kalau di sini water absent melting of granite. Antara dua ini, antara yang satu dan yang dua, itu bedanya apa menurut kamu kalau dibaca? H2O saturated melting water. Yang satu H2O itu apa? Water juga kan? Kenapa? H2O. Oh ya, air. Ada juga, terus ada air. Oh, yang satu ada air, satu nggak ada air. Oke. Benar poinnya benar. Jadi sabar ya, aku baca dulu. Kalau H2O, ini aku bingung garis apa ini. Aku bingung. Coba deh aku baca garisnya dulu nih, aku gak bingung. Oh, paham. Sorry. Jadi ini tuh igneous process metamorphism. Ini apa maksudnya? Ini garis ini igneous process, batuan beku. Terus ini eclogids bener. Tapi ini gneiss metamorphism di sini nggak ada fasisnya. Ntar aku butuh. Ini beneran aku udah lupa dong. Oh, oke dah, paham. Jadi di sini tuh adalah garis pelelehan granit. Misalkan di titik ini garis di titik di batas ini, granit itu bakal meleleh gitu. Di sini granit bakal meleleh. Makanya kalau di ini rest of it ini kita pakai patokan granit ya. Di sini itu granit bakal meleleh. Oke. Terus di sini itu granit bakal meleleh juga. Bedanya apa? Yang satu itu granitnya itu bakal meleleh, yang satu dua-duanya sama-sama granit bakal meleleh di dua shade itu. Tapi kenapa beda? Kenapa air itu bisa menjadi pembeda? Nggak tahu. Oke, kita flashback dulu ke agent melting, ke agent partial melting. Penyebab partial melting itu ada 3. Yang pertama itu apa? Penyebab pelelehan. Wait. Yang paling obvious dulu aja, yang paling obvious. Kenapa batu itu bisa meleleh menjadi magma? Wait, ada saya tulis. Okay. Where is it? It's gone. Berarti belum nulis. Udah. Cap. Oh, ada. Temperatur tinggi. Itu ya, temperatur penambahan zat sama tekanan. Kenapa? Enggak ya? Kenapa? Sorry. Temperatur penambahan zat sama tekanan. Penambahan temperaturnya naik atau turun kalau meleleh? Kalau buat meleleh. Temperaturnya naik, kalau penambahan zatnya naik, tekanannya turun. Temperatur naik, tekanan turun, penambahan zat naik. Oke, jelas ya. Yang ketiga itu ada penambahan zat. Penambahan zat itu kan dia umumnya kan zat volatil seperti air. Apa hubungannya?
Kenapa yang kiri? Kenapa kalau yang saturated dia lebih enggak usah aku tuh terlalu clue lah. Kenapa yang saturated dia lebih di kiri? Kenapa yang enggak saturated dia di kanan? Ini kita harus pakai nalar kebumiannya. Ini Maksud? kan ini kan ada dua kondisi nih, dua state H2O saturated melting of granite sama water absent melting of granite. Kamu punya catatan kalau misalkan salah satu penyebab daripada salah satu reason atau penyebab daripada pelelehan itu adalah penambahan zat. Terus apa hubungannya sama dua ini? Apa hubungannya? Kenapa garisnya beda? Kenapa melting granite itu nggak sama aja antara saturated sama water absent? Kenapa Kan beda? satu kan ditambah air. Tambah air. Terus kalau ditambah air kenapa? Semakin terjadi pelelehan. Berarti pelelehannya semakin mudah atau semakin sulit? Semakin mudah. Semakin mudah, makanya dia cenderung bakal meleleh dalam suhu yang lebih rendah. Nah, itu dia. Itulah kenapa yang H2O saturated melting of granite dia lebih kiri atau temperaturnya lebih rendah. Gitu sih, paham lah ya. Paham. Oke. Kemudian ini ya yang lainnya cuma titik-titik itulah, titik-titik pelelehan doang lah kayak biasa. Di titik-titik metamorfisme. Terus kan ini kan, tapi ingat ini cuma saturated melting of granite, bukan tentu cuman pelelehan granit, bukan semua batuan. Jadi bisa jadi granit meleleh, tapi bisa jadi batuan basalt nggak meleleh gitu loh. Jadi jangan disamaratakan ya, ini cuma granit doang. In case cuma granit, dan granit itu salah satu batuan beku yang terkenal memiliki titik leleh yang rendah atau easy to melt. Kenapa granit itu easy to melt? Kalau kita throwback ke batuan beku. Karena nggak tahu. Oke. Aku kasih clue deh. Kenapa? Nggak calcic ya? Is it wrong? I think it's wrong. Benar. Benar. Calcic. That's correct. Oke, granit itu kan calcic. Dia bener-bener yang si paling calcic dah. Basalt dan gabbro tuh peridot itu si paling basalt. Dan kalau kamu masih ingat tentang itu Bowen reaction series. Pembentukan paling bawah kan, calcic. Nah, oke, juga ada poin. Udah paham lah berarti. Paham kan, tapi kenapa granit itu easy to melt? Paham. Oke, nice. Kemudian inilah saya tinggal baca ini aja deh, tinggal baca grafik ini, nggak terlalu sulit. Kalau kita semua tidur di kamar tuh gimana? Sekarang kita belajar tipe, grade dan facies batuan metamorf. Tipe batuan metamorf itu tipe metamorfisme itu dibagi berdasarkan beberapa kriteria. Tadi kan cuman kayak gambar-gambar, itu menurutku kurang lengkap dan cenderung bingungin lah. Regional itu apa itu gitu. Kalau di sini lebih jelas ya. Pertama itu luasan di mana metamorfisme terjadi, apakah metamorfisme regional atau metamorfisme lokal. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang luasan, maka dibagi menjadi metamorphism regional atau metamorphism lokal. Kalau tentang tatanan geologi seperti maka dia dibagi menjadi metamorfisme orogenik, metamorfisme burial, metamorfisme dasar samudra, metamorfisme dislokasi, metamorfisme kontak, dan metamorfisme hot slab. Metamorfisme hot slab itu metamorfisme subduksi yang penunjaman. Ini yang lain aja biar keren mungkin. Kemudian sebab tertentu dari metamorfisme lebih spesifik. Misalkan metamorfisme tumbukan, ini lebih spesifik. Metamorfisme tumbukan, impact metamorphism, metamorfisme hidrotermal. Kita belum belajar hidrotermal, tapi next time kita bakal belajar insyaallah. Metamorfisme pembakaran, aku bahkan nggak pernah dengar ini. Combustion metamorphism.
Metamorfisme akibat sambaran petir. Tahu nggak? Hah? Kalau Gak tahu bro, masih belum jago. Lightning metamorphism, nah ini juga gak aneh nih. Nah kadang in some cases metamorfisme kontak dan metamorfisme hot step ini dimasukkan juga ke yang metamorfisme spesifik ini. Oke, lanjut. Apakah dihasilkan dari kejadian tunggal atau jamak? Ada monometamorfisme, ini aku nggak tahu, dan polymetamorphism. Aku doang yang belum ya? Hah? Aku doang yang belum. Ya, kalau bisa sebelum ini ya. Belum tidur. Apakah diikuti oleh kenaikan ataupun penurunan suhu? Kalau kenaikan atau penurunan itu ada namanya kenaikan atau penurunan suhu itu dibagi menjadi dua, ada prograde, metamorfisme prograde. Itu kalau kenaikan ya. Kalau retrograde itu yang penurunan suhu. Oke, ini berarti metamorfisme. Oke. Klasifikasi utama metamorfisme dari sudut pandang luasan, tatanan teknik dan penyebabnya seperti yang dibuat pada gambar 32. Seperti metamorfisme termal, metamorfisme dinamik, metamorfisme dinamotermal, metamorfisme deformasi, metamorfisme terbalik, upside down metamorfism, metamorfisme kataklastik. Tidak digunakan karena istilah tersebut bertampalan dengan istilah yang digunakan dalam gambar 3.2 atau memiliki penggunaan yang ambigu. Beberapa tipe utama batu metamorf dengan lingkungan tektoniknya dapat dilihat pada gambar 3.3. Bagiannya ya, ada regional sama local. Kalau regional tuh organic, boreal, ocean floor. Kalau lokal tuh kayak hydrothermal, contact metamorphism, dislocation, impact, hot slab, combustion, lightning. Ya, inilah. Terus ini baru pembagian yang lebih. Oh ini kayak arti-artinya lah, apa pengertiannya? Regional. Ini mau baca sendiri aja nggak? Atau mau dibacain? Atau gimana? Baca sendiri aja. Baca sendiri aja ya. Soalnya ini cuma tinggal baca kok, nggak perlu dijelasin kayaknya. Oh. Pun biar paham. Nah ini gambar-gambarnya, ini bisa dilihat juga sendiri. Coba aku baca dulu nih materi apa. Great Metamorphism itu. Istilah Great Metamorphism atau Metamorphic Great digunakan untuk menjelaskan kondisi relatif pada proses metamorfisme UGS, International Union of Geological Sciences Submission on the Assessment of Metamorphic Rocks, mengacu pada Turner dan Verhoeven, menjelaskan bahwa Great Metamorphisme harus mengacu hanya kepada suhu metamorfisme dan bukan pada kondisi tekanan metamorfisme. Hal ini untuk mencegah kebingungan apakah Great mengacu pada suhu atau tekanan. Kemudian itu very low bentar ya. Jadi ini grade metamorfisme itu adalah derajat metamorfisme itu dibagi, ini cuma didasarkan kepada suhu ya. Dia dibagi menjadi very low, low, medium, high, very high grade of metamorphism. Ada gambarnya, ini kayaknya ada deh. A itu high PT, low grade geothermal. PT itu pressure temperature. Jangan sampai lupa. Medium itu medium PT, medium grade, high. Kalau high low itu high gradient geothermal. Aku nggak tahu ya bedanya apa high gradient geothermal sama low gradient geothermal. Ntar ya aku cek dulu. Aku bingung sih. High gradient, sabar, high gradient. Ini kita nggak usah, kita abaikan deh. Intinya kalau misalkan high itu di sini lokasinya. Jadi kalau pernah dengar tentang metamorfisme derajat tinggi, dia di sini range-nya. Kalau metamorfisme derajat sedang di sini, kalau derajat rendah di sini. Lanjut, ini dalam grade metamorfisme terdapat beberapa istilah yang penting dan umum digunakan, antara lain ada prograde metamorphism adalah proses metamorfisme yang menghasilkan pembentukan mineral-mineral dari grade yang lebih tinggi. Dengan kata lain, suhu yang lebih tinggi dibandingkan mineral asal-asalnya. Oke. Retrograde adalah proses metamorfisme yang menghasilkan bentukan mineral-mineral dari grade yang lebih rendah, dengan kata lain suhu yang lebih rendah dibandingkan fase mineral-mineral asalnya. Isograde merupakan suatu permukaan yang melewati sekuen batuan
diwakili oleh garis pada peta ditentukan oleh kemunculan atau hilangnya suatu mineral. Komposisi mineral tentu peta asosiasi mineral yang dihasilkan sebagai produk dari reaksi tertentu. Sebagai contohnya isograde, staurolitin didefinisikan oleh reaksi bla 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 bla. Jadi bedanya prograde sama retrograde ini ya, progresif sama retrogresif. Jadi kalau progresif itu kan artinya update atau kemajuan. Maksudnya kalau misalkan di prograde dia itu mineral yang nanti dihasilkan dia itu lebih tinggi gitu derajatnya atau suhunya itu lebih tinggi dibandingkan mineral-mineral sebelumnya gitu, dibandingkan mineral asalnya. Kalau misalkan retrograde dia tuh suhunya lebih rendah, dia bakal ngedowngrade gitu loh dari mineral asalnya. Kalau isograde ini aku nggak paham sih, kita lewatin aja, aku pun nggak pernah temu di soal isograde. Kemudian fases metamorfisme ini cukup penting juga. Wah ini banyak banget. Oh ini kamu mau baca sendiri aja nggak sih kayaknya? Baca sendiri ya, apa-apa. Nanti kalau nggak ngerti tanya Bang Nathan aja. Tapi beneran baca ya? Iya. Oke aku tanya, aku tunggu besok. Aku tunggu. Lu banyak banget ini sumpah. Gue coba itu udah lemas. Ini beneran Langsung maksudnya ke itu aja. meteorologi. Langsung ke next chapter, iya. Iya sebenarnya ini antar ya sebelum tutup. Ini tuh kalau dibaca nggak susah gitu loh. Bisa tapi ya baca aja gitu. Atau enggak nanti aku buatin video sendiri deh kalau ada waktu. Tapi kalau bisa sih baca aja. Ini aku langsung siapin materi Oke. buat next chapter. Kita langsung ke meteorologi. Udah lama banget tuh nggak nyentuh meteorologi. Masih ingat sih, tapi agak aneh dikit harusnya. Ada cukup banyak yang bisa kita lihat di sini. Terlebih dari yang seperti ini. Waduh, ini seru banget nih. Tapi kita udah mau habis deh zoomnya. Mau itu dulu nggak? Istirahat dulu. Oke, saya. Istirahat dulu ya. Oke dia boleh keluar. Ini aku ntar langsung masuk ya 10 menit. Biar kita nggak Ya. spend time. Nggak waste time. Oke, thank you. Oh shit. Sudah. Kita lanjut. Kalau begitu bahas meteorologi. Kita bahas dari awal. Harusnya nggak lama ya. Harusnya nggak lama harusnya. Kayak cuman kayak Oke. ya harusnya sih nggak lama. Insya Allah nggak lama. Ini nggak sebanyak geologi kok. Geologi banyak emang nggak ngotak. Meteorologi umum kita bahas dari dasar banget atmosfer bumi. Jadi di sini meteorologi cuaca dan iklim. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena atmosfer termasuk dinamika, fisika, dan kimia atmosfer. Asal katanya itu meteoros dari bahasa Yunani yang berarti itu lofty atau melayang. Meteoros lofty. Secara umum meteorologi dapat dikatakan suatu kajian dinamika dan termodinamika atmosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia. Terus tuh cuaca. Apa sih bedanya meteorologi sama cuaca? Cuaca itu apa sih bedanya cuaca sama iklim? Kalau cuaca itu adalah keadaan atau kondisi sesaat atmosfer, terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Variabilitas jangka pendek atmosfer dengan skala waktu menit hingga bulan. Definisi populernya itu temperatur, angin, kelembapan, presipitasi, perawanan, kecerahan, dan jarak pandang. Ingat ya, kondisi keadaan atau kondisi sesaat pada atmosfer, terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kalau iklim atau climate, deskripsi statistik kondisi atmosfer jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi ini, jangka panjang. Perataan dalam periode waktu tertentu, 30 tahun menurut ketetapan WHO. 30 tahun menurut ketetapan WHO. Jadi kalau iklim tuh dia skalanya lebih besar aja. Dan dia itu rata. Ini ya, perataan atau rata. Ini yang perlu digarisbawahi juga. Perataan cuaca dalam kondisi jangka panjang. Mengapa belajar meteorologi? Yang pertama itu ini bisa dipencet ya. Oh, keren banget. Mengapa belajar meteorologi? Yang pertama itu buat peringatan cuaca ekstrim. Yang kedua itu buat pertanian. Lalu itu seperti waktu tanam, panen, dan sebagainya untuk menghindari cuaca jelek yang merusak membahayakan ketahanan pangan. Kemudian untuk transportasi dan pelayaran, penerbangan, road greeting, banjir,
Yang terakhir itu buat komersial. Jadi ini fungsi kita belajar meteorologi atau arah penerapan ilmu itu nanti kena kemana gitu. Kemudian ini ada beberapa berita yang di garis yang di kotak merah. November 14th, 1854, a sudden storm devastated a joint British-French fleet near Balaclava in the Black Sea. French astronomer Urbain Jean-Joseph Leverrier demonstrated that telegraph observations could have given the ships a day to prepare. In England, Cap Robert Fitzroy started the Meteorological Office as a small department of the Board of Trade. On September 3rd, 1860, 15 stations began reporting 8 EM observations. February 1891 started issuing storm warning to boats. Jadi kalau sejarahnya tentang meteorologi awalnya itu pada tahun 1854 itu ada badai tiba-tiba gitu yang gagal diprediksi, yang sangat devastating gitu, yang menghancurkan angkatan laut daripada British French di dekat Balaclava di Laut Hitam. Kemudian astronomer Prancis dia tuh mendemonstrasikan bahwa dengan menggunakan telegraf, kita tuh menggunakan observasi telegraf kita tuh bisa kayak memberikan kapal itu tuh kayak sehari sebelum storm itu kita bisa prepare dulu biar nggak terlalu tiba-tiba gitu, biar nggak sudden banget. Kemudian lalu pada zamannya Robert Fitzroy baru mulai dibuat Meteorological Office yang dia itu ngasih informasi konsisten setiap hari gitu. Nih, 15 meteorological stations reporting 8 EM observations gitu. Lalu pertama kali pada 1861, pertama kali dalam sejarah meteorologi bisa memberikan storm warnings ke pelabuhan-pelabuhan, mengisukan storm warnings ke pelabuhan-pelabuhan. Kemudian apa yang ingin diketahui? Ini beberapa hal-hal yang bakal kita belajari juga ya dalam meteorologi. Temperatur, kecepatan angin, arah angin, perawanan, tipe ukuran ketinggian, presipitasi, tipe jumlah lokasi, visibilitas, fog haze, kelembapan, tren atau kecenderungan, waktu terjadi perubahan yang signifikan, kejadian fenomena ekstrim. Kita belajar temperatur dulu. Temperatur itu dalam Kelvin, SI unit. Dia itu kenapa dalam Kelvin? Karena Kelvin itu merupakan standar internasional daripada satuan temperatur. Perlu dalam perhitungan. Jadi kalau dalam penghitungan meteorologi biasanya itu kita pakai Kelvin. Dalam kata lain, kalau misalkan diketahuinya itu dalam Celsius, Fahrenheit atau Reaumur, kita harus ngubah dulu ke Kelvin. Nih, kalau Celsius dia non SI digunakan untuk menentukan temperatur secara umum. Kalau Fahrenheit umum dipakai di USA. Ini konversinya ya. Jadi kalau 0 Kelvin itu tuh sama dengan minus 273 derajat Celcius. Kalau misalkan buat nyari Kelvin berarti kalau dari rumusnya itu adalah derajat dalam Celcius dikurang 273,15. Sebenarnya ada sih fakta menarik kenapa bisa dapat suhu segini dan kenapa ditetapkan sebagai 0 Kelvin. Karena di suhu segini min 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin itu adalah suhu ketika semua partikel termasuk atom, molekul, juga bahkan quark dia itu berhenti buat bergerak gitu, benar-benar terbekukan. Jadi pada dasarnya di suhu segini itu sama sekali nggak ada kehidupan, bahkan atom pun nggak berputar. Dan kalau atom nggak berputar, kemungkinan waktu pun nggak akan berjalan di suhu sedingin ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian konversi antar termometer, konversi Fahrenheit ke Celsius. Ini pakai rumusnya ya untuk konversi Fahrenheit ke Celsius. Kemudian ini kalau buat konversi Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya ini rumus SD sih, kayaknya bisa-bisa aja harusnya. Nggak ada masalah ya. Ini kenapa lagi masalahnya ini? Tolong. Kemudian temperatur. Temperatur itu ada namanya gradien vertikal. Gradien vertikal tuh gimana? Jadi gradien itu kan kemiringan ya. Jadi maksudnya itu dia tuh naik setiap berapa meter tuh naik berapa Celcius. Nah, gradien tuh kayak gitu. Ini kalau case dalam temperatur. Dia itu tipikalnya itu
sekitar 0,01 derajat Celcius setiap meter. Jadi setiap meter naik, dia itu temperaturnya bakal apa? Bakal ngurang atau bakal nambah sebesar ini? Gimana? Halo? Maaf. Oh, commute. Oh ya, sorry. Nambah. Kok gitu? Kenapa kalau naik kok nambah? Nambah Gitu. kan? Nambah kalau temperatur Eh, nambah itu nambah panas apa naik. nambah dingin? Naik berkurang. Eh, Bakal tambah apa berarti? Kondisinya semakin apa? dingin. Berarti oke benar. Berarti ini diartikan kayak setiap 1 meter dia tuh bakal nambah dingin kurang lebih 0,01 derajat Celcius. Kemudian dikenal juga yang namanya gradien horizontal. Untuk skala sinoptik biasanya kurang dari 1 derajat per 100 km. Sebar. Skala sinoptik. Jadi kalau gradien horizontal itu dia perubahan dalam horizontal. Horizontal tuh kayak itulah paham gimana ya bilangnya ya. Kan kalau misalkan vertikal kan altitude naik ke atas ke langit. Kalau horizontal tuh berarti ke depan ke belakang gitu. Paham nggak? Hmm? Ini kan kita baca kan. Untuk skala sinoptik biasanya kurang dari 1 derajat per 100 km atau 0,01 derajat 0,01 C per kilometer sampai dengan 5 derajat Celcius per 100 km dalam daerah front. Maksudnya tuh kayak kan kalau misalkan gradien vertikal tuh kan kayak bandingin suhu di sini sama suhu di atas 5.000 meter di atas permukaan laut itu kan kayak berarti setiap setiap 5 meternya dia naik berapa kan gitu kan kalau gradien vertikal. Kalau gradien horizontal dia tuh dibandinginnya sama yang ini, yang satu realm. Misalkan jarak dari Batam ke Sydney itu berapa ribu kilometer. Nah, dia perubahan temperaturnya Hmm. berapa? Berarti ada gradiennya. Dari itu kita bisa hitung rata buat menghitung gradien temperaturnya dari jarak sejauh itu gitu. Sampai sampai nanti itu dapat hasil pengukuran di kalau di sini itu apa namanya derajat Celcius per kilometer atau meter ya kayak gitu. Kemudian dia itu Oke. di sini diberitahu kalau misalkan dia itu kan 1 derajat Celcius per kurang dari 1 derajat Celcius per 100 km, tapi dia bisa sampai segini per 100 km kalau dia itu dalam daerah front. Kita belum belajar ini front, tapi ntar kita bakal belajar. Dan ini cukup penting gitu, cukup krusial. Kemudian ada juga pengaruhnya dengan efek lokal seperti pemanasan matahari dapat menyebabkan gradien yang sangat besar untuk skala kecil. Maksudnya efek lokal itu dapat menyebabkan gradien yang sangat besar. Jadi kalau misalkan dalam beberapa daerah lokal, misalkan di suatu daerah kayak satu kabupaten dia mataharinya kuat banget, jadi dia bisa ada anomali gradien gitu, yang gradiennya itu nggak sesuai sama gradien sebelumnya lebih tinggi gitu. Ya gara-gara ada efek lokalnya, tapi cuman skalanya skala kecil, nggak satu benua atau apa, biasanya cuman kayak satu kabupaten atau desa atau apa gimana gitu. Ini ada surface temperature analysis dalam Kelvin ya. Ini kalau bisa kita lihat di daerah-daerah barat itu dia cenderung panas 304 Kelvin, itu cukup panas. Dan ini juga kon, kon apa sih namanya itu counter contour atau counter. Oke gitulah. Kemudian kita belajar juga tentang tekanan. Nah, ini yang agak seru karena dia banyak itunya apa namanya satuannya. Bentar, aku mau batuk dulu. Mahal. Ngantuk banget, Cok. Astagfirullahaladzim. Aku masih melek. Ngopi dulu gak sih? Kamu kopi? Nggak usah, aku mau sendiri. Tapi gimana bilang anaknya ya? Iya bilang aja. Bang Nathan tunggu bentar ya, ada orang depan rumah. Nah pas tuh Nat. Oke. Malah kalau anaknya nyariin, bang bilang emang, tolong. Nathan lagi buat kopi bentar gitu. Tolong Mar ya. Ya aku mati cerasnya. Untuk kali cowok, aku tadi ketiduran cowok pas lagi jelasin. Ngomong sambil makan cowok. Makan lah dulu bikin mie. Udah cowok. Ngantuk banget. Jawab aja deh. Ntar ke biologi cowok. Everything you want.
Halo? Tat, ini udah manggil. Udah enggak? Enggak, baru cuma halo. Udah lama barusan. Baru banget. Ah. Halo. Sorry. Oh, shit. Lanjut ya. Halo, sorry. Oke. Tadi ngapain ngambil GoFood ya? I will go food. Bener kan? Lanjut kita belajar tentang tekanan atau temperature. Airku dimatiin. Cukup tahu. Sorry. Satuan standar internasional atau satuan internasional sih. Satuan internasional ding. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal atau PA. Tekanan atmosfernya ini penting ya, ini catat ya. Ini penting banget, sumpah. Nggak boleh nggak dicatat. Tentang konversinya. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal. Tekanan atmosfer dinyatakan dalam hektopascal, HPA, 100 pascal. Jadi satuannya itu adalah pascal. Terus kalau tekanan atmosfer itu dia itu dalam HPA atau hektopascal. 1 hektopascal itu sama dengan 100 pascal. Kalau kamu ingat ya tangga beracun. Ini kilometer, ini HM, ini dam, ini M, ini DM, ini CM, ini MM. Berarti kalau dari pascal tuh kan ini PA di sini. Ini HPA. Berarti naik berapa? Naik 1 2. Berarti tambah 100 tambah 2 0. 1 HPA sama dengan 100 pascal. Nah, ini yang sering digunakan nih. Tekanan yang sering digunakan juga dinyatakan dalam millibars MB. Ini sering banget digunakan. Tapi dia non SI. Dan 1 MB itu sama dengan 1 HPA. Oke. Nah, tekanan muka laut. Nah, ini kenapa? Tekanan muka laut itu adalah 1013,25 MB. 1013,25 millibars atau 1013,25 HPA. Maksudnya tekanan muka laut itu apa? Tekanan muka laut itu adalah tekanan atmosfer ketika kamu tuh berada pada ketinggian 0 mdpl. Kan laut itu kan paling netral kan ketinggiannya, benar-benar 0 gitu kan.
Nggak, kalau ke bawah laut kan minus, tapi kalau laut kan benar nol tuh, benar-benar surface. Nah, tekanan atmosfer dari seluruh atmosfer yang ada di kepala kamu sampai ke laut kan kan membebani pasti kan. Dia sama juga konsepnya kayak tekanan di bumi yang membebani atas, yang membebani bagian bawahnya. Atmosfer juga seperti itu, membebani bagian bawahnya. Pada kondisi di permukaan laut itu tekanannya adalah 1013,25 MB atau 1013,25 HPA. Dikenal juga sebagai atmosfer, tekanan atmosfer. Dikenal juga sebagai sorry 1 ATM. Jadi 1 ATM itu sama dengan 1013,25 HPA atau MB. Tuh. Lalu lanjut, tekanan. Ada perbedaan yang sangat kontras antara gradien horizontal dan vertikal untuk variabel cuaca seperti tekanan temperatur. Secara umum, gradien vertikal jauh lebih besar dari gradien horizontal. Jadi tekanan itu gradien vertikalnya 0,14 millibars per meter ya. Dia semakin naik, tekanan semakin apa? Turun. Kenapa tuh? Dingin. Masuk akal, tapi ada alasan lain nggak? Secara logis. Karena dingin. Beda-beda. Sebenarnya itu masuk akal. Benar sih kalau misalkan tekanan yang tinggi. Kenapa? Tekanan semakin naik semakin apa? Turun. Sabar. Hah? Tekanan naik semakin. Turun ya. Iya benar. Tapi alasan lebih tepatnya itu karena semakin naik kita, misalkan kita terbang di sini. Misalkan kita gini aja deh. Kita berdiri di sini. Sydney kan dekat laut. Batam juga dekat laut. Sama kita berdiri di Gunung Everest. Tekanannya lebih tinggi yang di Sydney atau yang dekat laut dibanding yang Gunung Everest karena beban dari langitnya itu lebih banyak di dekat laut gitu. Paham nggak? Beban maksudnya kayak pembebanannya. Enggak. Oke, kayak gini ya. Ini ada gunung. Ini ada laut. Ini aku di sini. Ini terus satu ada temanku di sini. Ini bumi. Oke. Kalau orang yang berdiri di sini, dia tuh cuma dapat beban dari segini doang. Langitnya. Oh, Tapi kalau yang di sini dia bebannya banyak. Makanya lebih berat. Dan tekanannya lebih tinggi. Kan tekanan seperti katanya. Ini lebih tinggi berarti tekanannya di laut. Paham nggak sampai sini? paham. Paham kan? Berarti semakin naik itu tekanannya semakin turun gitu. Oke. Dan biasanya tekanan turun itu dia itu bukan dingin. Sebenarnya bener sih kalau misalkan tekanan naik itu di atas itu semakin dingin, tapi biasanya itu kalau dalam konteks lain ya, tekanan itu dia semakin tinggi kalau suhunya semakin tinggi. Jadi agak berlawanan. Tapi kita bakal bahas keambiguan itu. Ini ya, gradien vertikalnya 0,14 milibar, dia bakal turun 0,14 setiap kali naik 1 meter gitu. Kemudian dia gradien horizontalnya yaitu 0,1 milibar per kilometer. Terus tuh tipikalnya dia itu adalah 0,01 milibar per kilometer. Ini tipikal tuh kayak yang lebih realistis gitu. Kemudian ini gradien 4 MB per 100 km. Ya, aku nggak paham sih ini. Tapi itu gitu deh. Kemudian kecepatan angin. Sebenarnya aku paham sesuatu nggak ya? Nggak deh, nggak paham sesuatu. Kecepatan angin. Kecepatan angin biasa dinyatakan dalam beberapa macam unit. Meter per detik itu bisa juga dipakai buat kecepatan angin. Ini meter per detik itu MPS ya. Detailnya digunakan dalam sains dan juga umum. Tapi yang paling kita sering gunakan dalam meteorologi itu adalah knots atau knots. Yaitu kayak KT ya. Kita nulisnya dalam KT, knots itu. Knots itu sama dengan mil laut per jam. Sama dengan mil laut per jam. Dan 1 knots itu sama dengan 0,514 meter per sekon atau 0,5 meter per sekon. Ini penting dan perlu dicatat ya. Kemudian 1 knots itu sama dengan, terus tuh ada juga kilometer per jam. Tapi kilometer per jam ini dia enggak terlalu sering dipakai. 1 kilometer per jam itu sama dengan 0,278 MSI. Terus ada juga mil per jam. Beda ya, mil laut per jam sama mil per jam. Kalau mil per jam ini miles yang sering dipakai di Amerika. Dan 1
1 mile per jam, mile per hour, dia tuh 0,447 meter per sekon. Ini aku mau ngasih pertanyaan ke Felicia. Kalau misalkan 1 knot 1 kT sama dengan 0,514, berarti sabar, ini salah lagi, meter per sekon. Berarti kalau misalkan 1 kph 1 knot itu berapa kph? Terus tuh kalau misalkan 1 kph itu berapa knot? Berapa? Ya aku nanya. Ini bisa sih dicari. Dibagi ya? Gimana, ayo. Ya gimana ya? Boleh tolong Gimana kerjain ya? dulu. Aku kasih waktu 2 menit. Ini penting konversi buat melatih itu apa namanya? Kesadaran sih, logika. Satu knots itu 1,852 kph. Benar tuh, benar. Yeay. Enggak, maksudnya aku nanya, benar enggak? Menurutmu? Nggak tahu, dapat dari Google. No, kan aku minta hitung. Tidak. Berapa? 1 knot itu berapa? Berapa kph? 1,852. 1,45. 2,852. 1,852. Kayaknya bener deh, tapi kita hitung ya. Kan 1 knot itu kan sama dengan 0,514. Nah, 1 kph itu sama dengan 0,278. Sebenarnya sih enaknya ini cuman kamu tinggal kali aja, kayak bisa deh. 0,514 kali 0,278. Bisa kayak dikali kalau nggak salah ya. Atau nggak bisa ya? Aku skeptis. Tapi intinya Berapa, gini. ayo? Aku bisa sih nyarinya, gampang ini mah. 1 knot itu 1 knot kan 0,514. 1 kph itu 0,278. Kalau 1 knot berapa kph itu tinggal ininya itu diubah ke sini. Caranya gimana? Ini tinggal dibagi. Kan benar? Dibagi 0,278. Hasilnya adalah, nggak bawa kalkulator lagi. Baru aku hitung di HP aja deh. Kalkulator. Iya benar, 1,848. Iya kah? 1,848. Jadi aku percaya aja. 1,848. Oke, berarti hasilnya adalah 1,848. 1 knot sama Jadi dengan 1 kph per 1 kt, kt. Iya, 1 kph berapa kt? Kali. Tinggal kali sih. 0,514 dikali 0,278. 0142. Berapa? 0142. Atau cara lain itu tinggal apa? Tinggal 1 dibagi 1,878. Sama nggak hasilnya? 1,878. Nggak bawa kalkulator. Oke, aku pakai HP deh. Kalkulatorku hilang, bro. Calculator. 1 bagi 1,878. 1 bagi 1,878. 0,53 bahkan. Ini kamu 1 bagi 0 1 bagi 1,848. 544. Waduh, benar nggak sih? Salah. Betul, aku Jawabannya bingung nih. salah. Sebenarnya Ayo. enaknya itu tinggal 1,514 bagi 0,278 sih. Sabar. Enggak. 1,514 dikali bukan. Maksudnya ini loh. Ini 1, ini dikali ini. Sorry. Ini dikali ini, sebenarnya jawabannya itu.
0,514 dikali 0,278. Ya, 0,14. 0,14. Benar kan jawabannya ini? Ya, jawaban saya. Wah, kok aku bingung ya, sumpah. Sabar, Gi. Coba 0,514 dibagi 0,278. 1,848. 1,849 benar. 1A sama nggak bisa ya. Nggak bisa. Bener deh ini yang 1,0 apa sih yang tadi tuh 412 tadi. Oke deh, kita pakai yang tadi aja ya jawabannya. 0,142. Oke, benar. 1 kilometer per jam 1 kph itu sama dengan 0,142 knot. Oke. Lanjut. Di sini diketahui bahwa arah angin itu menurut konvensi meteorologi, arah angin menyatakan dari mana angin itu datang. Ingat ya, menyatakan dari mana angin itu datang. Dinyatakan dalam derajat dari utara sampai arah kompas ketika menghadap ke arah angin datang. Begini ya, utara itu sebagai patokannya. Berarti kalau misalkan angin nih, aku nanya kamu, angin dari utara angin dari utara ke barat, namanya angin apa? Angin utara apa angin barat? Angin utara. Kenapa? Dari mana angin itu datang? Benar. Berarti kalau misalkan angin timur laut dari mana? Berarti kalau misalkan ada angin namanya timur laut, berarti angin itu dari timur laut. Gitu ya sih sebenarnya. Paham nggak? Pernah dengar itu nggak? Angin laut sama angin darat. Sea breeze sama land breeze. Intinya Enggak. kalau angin laut itu dari laut, kalau angin darat itu dari laut. Ntar kita bakal belajar itu. Terus tuh ini tuh dinyatakan dalam derajat dari utara arah kompas ketika menghadap ke arah angin itu datang. Oleh karena variabilitas angin sangat tinggi, gustiness, ini ya variabilitas angin. Hanya arah angin secara umum yang dinyatakan, yakni utaraan atau northerly, timuran, easterly, dan baratan, westerly, dan seterusnya. Ini vektor arah angin ya. Vektor angin rataan. Jadi dia tuh ditarik garisnya, ditarik sudutnya dari utara ke arah mana. Ini kalau misalkan angin dari sini ke sini, dia itu arah anginnya adalah 50 derajat. Kalau misalkan arah angin dari sini ke sini, dia itu arah anginnya 50 derajat 90 derajat. Ini aku tanya, kalau misalkan nih dia itu ada angin namanya angin apa ya? Sabar. Ada angin tenggara. Kalau angin tenggara dia arah anginnya berapa derajat? Angin tenggara. Tenggara di mana? Timur, di bagian timur ya? Tenggara itu dia itu timur apa namanya? Timur selatan? Iya, SE. Tenggara itu SE. Southeast. Tadi dia 50? masa yakin. Iya, Kok yakin. gitu? Karena itu kan yang arah angin 50 itu bukannya northeast. Karena kita kan kalau misalkan ya itu kan dari northeast. Kan berarti kan angin northeast. Kita kan angin tenggara. Sabar. 140 ya? Salah sih. Kurang tepat. What? How? Kurang tepat dikit aja. Yang berapa? Kalau angin tenggara kan harusnya dia benar-benar di sini kan. Bukan siku sih. Harusnya. Sana. Ini ke sini 90. Iya. Setengahnya 45. Jadi 135. Gitu. Berarti kalau misalkan ada yang tanya angin NW
northwest atau angin apa namanya, angin NW ya, angin NW kan dari sini ke sini, berarti vektornya berapa tuh kira-kira kalau angin NW? Tunggu. 320. Berapa? 320. Yakin 320? Ah, 90. 90. 90. 90 tambah 90. Enggak, 90 tambah 5. Sorry, I'm so dumb. Iya, berapa tuh? 135. 135. Sabar. 235. No. 225. 315. 315. Ya 315 deh, benar. Masa? Iya. Oh iya 90 kali sorry, 3 sorry. tambah 45. 270 tambah 35 ya. Iya 30. 305. 90 kali 3 loh. Tambah 45, sorry. 315 benar. Oke, nice lah, ada paham lah berarti tentang vektor angin rataan. Sekarang kita belajar tentang kelembapan. Ini kelembapan ada banyak pengertiannya ya. Ada kelembapan relatif atau relative humidity, ada titik embun, ada diversity embun, ada juga perbandingan campuran mixing ratio, kelembapan spesifik, kelembapan absolut. Ini perlu dihafal semua, gara-gara ini adalah salah satu soal yang paling keluar di kebumian, terutama di KSK. Pengertiannya aja. Ini aku bakal aku garis bawahi lah mana yang perlu dihafal. Pertama kita bakal bahas tentang kelembapan relatif. Dia itu dinyatakan dalam persen, dan ini non SI ya, non standar internasional. Adalah jumlah uap air dalam udara dinyatakan dalam persentasi jumlah maksimum yang mungkin pada suatu temperatur tertentu. Dia itu ada rumusnya 100% kali PV per PS. PV itu adalah uap air yang ada. Adalah apa sih? PV itu tekanan uap air, current gitu. Yang saat ini. Tekanan uap air saat ini. Atau pressure vapor ya, tekanan uap air saat ini. Kalau PS itu adalah pressure saturated, adalah tekanan air jenuh. Tekanan uap air jenuh. Tahu nggak bedanya apa? Tekanan uap air saat ini dan tekanan uap air jenuh. Jenuh yang udah lama. Bukan, jenuh itu artinya adalah saturated, itu artinya adalah penuh. Jadi misalkan ini uap air. Ini kan anggaplah ini uap air. Dia itu tekanannya itu ada 2. Jadi dia itu ini kan tekanan currentnya itu dia segini lah. Dia itu tekanannya itu sekarang cuman 3,84. Tapi ketika penuh, ketika misalkan andai kata dia itu full, maka tekanannya itu adalah 10 gitu. Berarti kalau kita nyari uap airnya itu 3,84, tekanan saat ini dibagi tekanan ketika dia full dikali 100. Berarti tekanan uap airnya ini ada 30,84%. Salah. Sorry. 38,4% tekanan uap air saat ininya. Itu sih. Kemudian jenuh? kenapa? Nggak jadi. Oke. Sangat berguna untuk menentukan di mana kabut atau uap air akan terbentuk. Kondensasi uap air ke butir awan kabut terjadi jika RH mencapai nilai 100. Jadi kalau kamu tahu awan ya, kan tahu awan tahu awan kan? Awan itu tuh terbentuk itu karena proses kondensasi. Nah, ini kita bakal belajar tentang pembentukan awan nih. How does cloud form? Jadi awan itu terbentuk ketika relative humidity-nya itu 100 atau ketika uap air tuh udah jenuh gitu. Jadi pembentukan awan tuh kan kuat kaitannya sama uap air kan. Nah, uap air itu kan dia bakal naik ketika uap airnya itu udah kelembapannya itu udah penuh, udah 100 gitu ya. Suatu parcel udara dia kelembapannya itu udah penuh, udah 100%, maka dia akan terjadi proses kondensasi di mana nantinya itu bakal terbentuk awan. Jadi kelembapan relatif itu ibarat kata tuh adalah dalam udara. Misalkan ini udara. Udara itu kita anggap sebuah, ini kita analogikan udara itu suatu kantong. Dan kelembapan itu adalah kadar air.
Kalau misalkan kantongnya itu penuh, berarti dia kelembapannya itu ada 100%. Nah, ini kita ibaratkan aja suatu parcel udara. Terus kalau misalkan kantongnya itu cuman isinya setengah, maka dia kelembapannya itu cuma 50%. Gini. Dan awan itu akan terbentuk karena proses kondensasi. Proses kondensasi itu akan terjadi kalau misalkan uap airnya itu udah 100%. Nah gini, jadi bisa kita simpulkan secara singkat ya, shortly, bahwa awan itu terbentuk pada kondisi parcel udara yang udah saturated, udah basah, yang udah yang udah penuh dengan air gitu. Nah, jadi ketika 100% itu tuh dia adalah kondisi saturated atau jenuh. Kalau ini kita anggap kondisi sekarang atau current lah. Gini. Jadi ini kadar ketika ini adalah jenuh, ini adalah biasa. Paham kan bedanya jenuh sama enggak? Oh. Ash. Ra ashi.